Enggak ada artinya engkau menahan lisanmu dari makan dan minum, tapi engkau tak mampu menahan lisanmu dari berkata yang tidak baik, karena itu akan menurunkan murka dari Allah, wal iyadzu billah min dzalik. Alhamdulillah, alhamdulillahi al-awwali qabla al-ihya'i wal insya' wal akhiri ba'da fana'il asya'. العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله ألا إنه فقد فاز المتقون. وقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, puja dan puji serta syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmat demi nikmat sehingga di hari yang spesial ini, di hari Jumat terakhir bulan Ramadan, kita masih diberikan nikmat iman, Islam, taqwa dan nikmat sehat afiat, bisa berada di bulan suci melaksanakan ibadah yang mulia. Semoga semua amal ibadah kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi juga kita memulai sidang Jumat yang penuh barakah ini dengan sama-sama mengucap dua kalimat syahadat. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kita bersaksi junjungan kita baginda Nabi adalah utusan Allah. Maka siapa yang betul-betul bersyahadat dari lubuk hati yang paling dalam, dia hanya akan taat, tunduk, patuh dan nurut kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada bisikan syaitan dan juga hawa nafsunya, waliyazbillah. Sebagaimana juga tadi kita sampaikan salawat dan salam kita kepada beliau junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sucinya dan para sahabatnya yang mulia, yang telah berjuang dengan sebaik-baiknya perjuangan sehingga dengan izin Allah kita yang hidup 1400 tahun setelah beliau bisa mendapatkan ajaran Islam, dan itu merupakan modal kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Lalu izinkan khatib pada kesempatan yang barakah ini untuk menyampaikan wasiat terutama terhadap diri sendiri dan antum semuanya, jamaah sidang Jumat Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah. Mari sama-sama kita terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mari sama-sama kita gapai tujuan daripada disyariatkannya puasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang tadi khatib bawakan di awal khutbah disebutkan di situ bahwasanya dituliskannya atau disyariatkannya ibadah puasa kepada kita adalah dengan tujuan la'allakum tattaqun. Sebagaimana hadis Nabi, beliau sampaikan
Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bih. Siapa orang yang tidak bisa meninggalkan ucapan yang buruk, yang tidak bisa meninggalkan perbuatan yang buruk, maka Allah tidak perlu dari orang tersebut untuk meninggalkan makan dan minumnya. Di zaman Nabi, seorang wanita mencaci maki budaknya di siang hari bulan Ramadan, lalu kemudian Nabi membawakan makanan kepada wanita tersebut, dan wanita itu berkata, "Ya Rasulullah, inni sha'imah, sungguh aku sedang berpuasa ya Rasulullah, ini bulan Ramadan." Kata Nabi, "Minum dan makanlah engkau. Enggak ada artinya engkau menahan lisanmu dari makan dan minum, tapi engkau tak mampu menahan lisanmu dari berkata yang tidak baik, karena itu akan menurunkan murka dari Allah, wal iyadzubillah min dzalik." Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi tujuan dari ibadah puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah. Kita perhatikan semua yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini adalah bentuk latihan. Selama sebulan kita diminta oleh Allah untuk bangun sahur. Makanan sahur adalah makanan yang barakah, sehingga banyak dari kita yang bangun 40 menit atau 1 jam sebelum tiba waktu salat subuh untuk melaksanakan kegiatan sahur. Itu adalah bentuk latihan kepada kita. Nanti setelah selesai bulan Ramadan, bangun juga 1 jam sebelum subuh untuk melaksanakan ibadah salat tahajud, untuk kita bertadarru' di hadapan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi 'ulah. Kita diajarkan selama sebulan untuk berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Maka mudah bagi kita nanti setelah kita keluar dari bulan Ramadan, kita laksanakan ibadah ini seminggu 2 kali, Senin dan Kamis, agar kita mendapatkan betul-betul tujuan dari yang disyariatkannya Allah di bulan puasa ini, yaitu adalah untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dilatih di bulan suci Ramadan ini untuk senantiasa berbagi. Maka nanti setelah keluar dari bulan Ramadan, rasa sosial, rasa ingin berbagi di hati kita ini harus tetap terjaga, bahkan kita kembangkan, agar kegiatan demi kegiatan yang baik, yang positif bisa terus kita jalankan. Perhatian kita kepada mereka yang membutuhkan bisa terus berlanjut, bukan hanya di bulan suci Ramadan. Banyak dari kita yang tiba bulan Ramadan memberikan santunan kepada anak yatim, mengundang anak yatim untuk buka puasa bersama. Setelah itu selesai, lupa lagi kepada anak yatim. Sehingga ini semua adalah bentuk latihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dari kita yang kalau sudah keluar dari bulan suci Ramadan, jarang lagi membaca kitab suci Al-Qur'annya. Mereka seperti lalai dan lupa bahwa nanti akan ditanya oleh Allah tentang apa kitab sucinya selama di dunia. Semua kita dengan yakin akan menjawab bahwa kitab suci kita adalah Al-Qur'an. Namun banyak nanti dari manusia yang ketika ditanya di alam kuburnya, apa kitab sucimu, menjawab Al-Qur'an, maka malaikat akan dengan tegas mengatakan, sungguh engkau telah berdusta wahai fulan. Dari mana engkau katakan Al-Qur'an sebagai kitab sucimu, sedangkan selama kehidupanmu di dunia begitu jauh antara hubunganmu dengan Al-Qur'an. Kita diajarkan begitu banyak hal di bulan suci Ramadan. Kita diajarkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menilai daripada kegiatan ibadah bulan suci ini, yaitu diantaranya untuk kita menanamkan rasa syukur dalam diri kita, bahwa selama ini kita sering lupa untuk bersyukur. Adanya makanan, sering kita katakan makanan ini tidak enak. Adanya rezeki yang datang kepada kita, sering kita keluhkan rezeki ini kurang. Sebenarnya yang kurang adalah rasa syukur yang ada dalam hati kita, bukan jumlah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ada 2 orang sama-sama dapat gaji yang sama, rezeki yang sama. Yang satu bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, uang sekian begitu banyak, begitu berharga, begitu banyak dan pasti cukup untuk menjalani kehidupan bagiku dan keluargaku. Tapi yang satu lagi mengatakan, aduh, betapa sedikitnya uang ini, betapa kurangnya rezeki yang Allah berikan kepadaku. Maka
yang satu akan bisa mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan dan keberkahan serta akan ditambah karena Allah berfirman la in syakartum la azidannakum. Sedangkan yang satu lagi selain hatinya sempit, hidupnya sulit, banyak kegelisahan, ditambah lagi bahwa dia tidak akan mendapatkan apa lebih dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang terhina di sisi Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, itulah tujuan puasa. Nabi bilang, siapa orang yang tidak bisa meninggalkan ucapan buruk, tidak bisa meninggalkan perbuatan buruk, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah enggak perlu darinya untuk meninggalkan makanan dan minuman, tidak. Allah ingin syariatkan hal itu supaya hamba-hambanya ini meninggalkan makan dan minum dengan tujuan agar hamba-hambanya menjadi hamba-hamba yang memiliki ketakwaan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk latihan agar kemudian sekeluarnya dia dari bulan Ramadan yang suci dan mulia ini menjadi insan yang berbeda, menjadi insan yang terlahir baru, memiliki semangat ibadah yang baru, ibadahnya semakin rajin, salatnya semakin khusyuk, baca Al-Qur'annya semakin semangat, akhlaknya semakin mulia, dan kebaikan demi kebaikannya terus berkembang dan semakin membanyak. Oleh karena itu, hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kemuliaan yang bisa kita capai. Kalau kita ingin mencari yang namanya kemuliaan, letaknya ada pada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan tingginya jabatan. Kita lihat Fir'aun, pemilik jabatan yang paling tinggi yang ada di muka bumi, rajanya para raja, merasa diri paling hebat, merasa penguasa paling berkuasa, merasa sosok yang paling berjasa kepada rakyatnya, sehingga sampai menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Namun di mana dia saat ini? Mana kekuasaannya? Mengapa tidak lagi bisa membantu dirinya? Mengapa tidak lagi bisa mengangkat posisi hidupnya? Karena dia telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana Qarun, pemilik harta terbanyak? Di mana harta-hartanya? Kenapa tidak bisa lagi memuliakan dia? Ternyata karena hartanya digunakan untuk apa-apa yang tidak diridhai oleh Allah, sehingga dia menjadi terhina dan tersiksa waliyadzubillah. Sehingga dari sini kita ambil pelajaran, harta, jabatan dan lain sebagainya tidak menjamin, walaupun bisa orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki harta bisa menjadikan orang tersebut mulia kalau itu semua digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mewakafkan masjid misalnya, membangun pesantren, mengantarkan tetangganya yang tidak punya kendaraan untuk pergi ke rumah sakit, mengantarkan para alim ulama dalam kegiatan dakwahnya dan lain sebagainya. Itu semua kalau digunakan di jalan Allah, maka hartanya, jabatannya akan bermanfaat dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya, kalau tidak digunakan di jalan Allah, maka dia hanya akan mendapatkan khayalan kemuliaan. Karena kemuliaan yang hakiki ada kalau dia berdekatan dengan kitab Allah Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menggerakkan hati kita untuk bisa terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia yang fana ini, kehidupan dunia yang sementara ini, kehidupan dunia yang hanya beberapa puluh tahun kita jalani, lalu kemudian kita dinanti oleh kehidupan yang sifatnya kekal dan abadi. Harta-harta yang kita kumpulkan dan kita serahkan di jalan Allah, kita akan nikmati lagi nanti di surganya Allah. Jabatan yang kita gunakan untuk membantu banyak orang, banyak hamba-hamba Allah akan bermanfaat nanti, dan jabatan tersebut kita akan tetap diberikan di surga, pemilik jabatan yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah mengarahkan kita, Allah memantapkan hati kita untuk bisa terus beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa meraih tujuan daripada disyariatkannya ibadah puasa, yaitu agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ya ibadallah anna Allah tabaraka ismuhu wa ta'alat 'azamatuh. Amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala 'azza min qa'il: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdala ma sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Afdala ma barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الهادين المهديين من أهل بيت رسول رب العالمين ومن الصحابة أجمعين من الأنصار والمهاجرين خصوصا ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى التابعين وتابع التابعين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم أعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان وتلاوة القرآن. اللهم لا تجعل هذا آخر العهد منا في شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان سنينا كثيرا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وارزقنا زيارة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وارزقنا شفاعته في الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في اليمن. اللهم ارحم منهم الشهداء واشف منهم المرضى والجرحى. اللهم احفظ البلدان الإسلامية، بلادنا إندونيسيا خاصة.
اللهم من أرادنا وأراد المسلمين وبلادنا إندونيسيا بخير فوفقه، من أرادنا وأراد المسلمين وبلادنا إندونيسيا بسوء فأرده. اللهم ادفع وارفع عنا البلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل ما ظهر منها وما بطن. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، واجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات غفرانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.